Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Oke. Eh, pada pertemuan sebelumnya ada kelupaan ayat ini ya. Ana koreksi sedikit. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Jadi kelupaan tadi. Baru fal mughirati subha. Ini tadi pembahasannya. Kemudian sekarang kita akan masuk pada pembahasan al-muhassinatul ma'nawiyah. Ini sudah selesai kita bahas, ada 3 pembahasan dan sekarang kita masuk pembahasan al-muhassinatul ma'nawiyah. Al-muhassinatul ma'nawiyah. Yang pertama ada namanya tauriyah. Nah, jadi tauriyah ini adalah mungkin kita juga pernah mendengarkan ya. Jadi biasanya ini digunakan ketika terdesak, dan Nabi sendiri pernah melakukannya. Tauriyah artinya adalah an yudkara al-mutakallimu lafdhan mufradan lahu ma'nayan. An yudkara al-mutakallim lafdhan mufradan lahu ma'nayani qaribun zahirun ghairu murad. Nah, qaribun zahirun ghairu murad wa ba'idun khafiyun huwal murad. Wa ba'idun khafiyun huwal murad. Oke. Tauriyah adalah seseorang pembicara mengucapkan lafdhan mufradan, satu lafaz, satu kata yang memiliki 2 makna. Nah, maknanya adalah qaribun zahirun ghairu murad. Yang pertama maknanya adalah makna yang paling mendekati, yang secara zahir itu adalah makna yang paling mendekati, tapi bukan itu yang dimaksud oleh pembicara yang mengatakan. Kemudian makna kedua adalah ba'idun, makna yang jauh, yang tidak yang tidak ada di benak lawan bicaranya, namun itulah yang dimaksud oleh pembicara. Jadi tauriyah ini sendiri terjadi pada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dan ada juga salah seorang ulama ketika terjadi fitnah Al-Quran juga menggunakan tauriyah ini. Jadi biasanya tauriyah ini digunakan ketika mendesak. Artinya jangan sampai kita terlalu sering bertauriyah, menggunakan tauriyah. Jadi contohnya misalnya ketika Nabi Ibrahim ketika itu dia hijrah ke Mesir, di mana di sana itu ada raja yang zalim. Raja yang zalim ini dia itu malah lebih suka dengan istri orang. Nah, dia ketika ada orang memiliki istri cantik, malah dia pengennya istri orang tersebut. Memang agak aneh memang. Jadi ketika Nabi Ibrahim tahu hal yang demikian, dia membawa istrinya Sarah, sehingga raja itu ingin memastikan apakah yang kamu bawa ini adalah istrimu atau tidak. Kemudian jawaban Nabi Ibrahim adalah ukhti. Nah, ukhti, hadihi ukhti. Ini ceritanya terdapat dalam Sahih Bukhari. Ukhti itu adalah saudari perempuan. Inilah adalah makna yang pasti yang terlintas dalam benak lawan bicaranya. Ya, raja itu mengira ini adalah saudaranya. Nah, jadi kalau misalnya diakui oleh Ibrahim ini adalah istrinya, maka dia semakin semakin suka, karena itu adalah statusnya istri orang, seperti itu.
memang begitulah rajanya. Dia tidak mau dikalahkan oleh orang lain, seperti itu. Dia sehingga kalau istri orang itu lebih apa namanya, dia lebih berhak, merasa lebih berhak mendapatkan daripada orang lain. Jadi karena Nabi Ibrahim khawatir istrinya ini, Sarah ini, diambil oleh raja yang zalim ini, maka dia mengakui ini adalah Sarah ini adalah ukhti. Nah, sehingga yang terlintas dalam benak seseorang ya ketika mendengar itu adalah qaribun, makna makna yang dekat adalah saudara, saudari, saudari kandung gitu. Tapi bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud oleh Ibrahim. Inilah ghair murad. Akan tetapi maknanya yang dimaksud oleh Ibrahim al-muradu huna, yang dimaksud oleh Ibrahim adalah makna yang jauh, yaitu saudari se-Islam, saudari seagama, saudari sesama bertauhid, seperti itu, sesama Islam. Jadi semua agama Nabi itu adalah agama Islam. Nah, inilah yang dinamakan tauriyah. Demikian juga yang terjadi pada Nabi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta informasi dari seseorang ketika sebelum perang Badar. Nabi melihat ada orang lewat, kemudian pengen tahu informasi musuh. Nabi menanyakan ke orang itu bagaimana musuhnya, kemudian dijelaskan orang tersebut bahwa musuhnya itu setiap malam itu memotong memotong sekitar 3 ekor onta. Nah, berarti jumlahnya cukup banyak. Nah, sekitar 3 onta atau berapa onta lupa. Nah, yang jelasnya setelah itu orang tersebut meminta informasi kepada Nabi. Kamu dari mana? Kata Nabi, min ma. Nah, jadi orang yang awalnya ditanya oleh Nabi itu mengira bahwa Nabi itu berasal dari qabilah, suku, ini, yang suku namanya suku Ma. Padahal Nabi yang dimaksud oleh Nabi adalah Ma ini adalah Ma'un Mani. Jadi sehingga orang tersebut tidak tahu bahwa Nabi itu lagi meminta informasi tentang musuh, tentang kafir Quraisy ketika itu. Jadi inilah yang dinamakan dengan tauriyah. Juga pernah terjadi pada seorang ulama mengatakan bahwa ketika ditanya Al-Quran itu adalah makhluk atau bukan, dia mengatakan Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat kullu hadihi semuanya ini katanya adalah makhluk. Jadi tauriyahnya di mana? Ketika dia ditanya biar dia selamat, kalau dia mengatakan Al-Quran itu adalah bukan makhluk, maka dia akan dipenjarakan atau disiksa. Biar dia selamat, dia mengatakan semua ini. Setelah dia mengatakan Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat ini adalah makhluk, maksudnya adalah jarinya adalah makhluk. Seperti itu. Inilah yang dinamakan tauriyah. Jadi tauriyah ini boleh digunakan sebisa mungkin dalam kondisi terdesak saja. Jangan biasakan tauriyah karena ini mirip dengan bohong seperti itu. Mendekati bohong. Ya, artinya kalau untuk mendesak nggak masalah, tapi jangan dibiasakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.